Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita masih berada di tema 5. Kita akan masuk dalam materi PPKN, yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju slide. Tema 5, subtema 2 dan 3 kelas 5 PPKN. KD 3.4, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Kita awali dari peristiwa sebelum proklamasi. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah dan menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Pada akhir Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Dan tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dibom atom oleh sekutu. Peristiwa pengeboman mengakibatkan Jepang mengubah tanggal pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu rencananya tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, ternyata Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Akibat kekosongan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tengah malam menjelang pagi, teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Maida oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di hadapan masyarakat. Setelah pembacaan proklamasi, dilakukan upacara pengibaran sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan pengibaran bendera itu diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini adalah peristiwa di mana menjelang detik-detik penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Nah, ini adalah teks proklamasi sebelum diketik. Jadi ini adalah teks asli yang ditulis oleh Soekarno pada saat itu. Kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah pada saat pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, nih ya. Kemudian ini adalah foto pengibaran sangsaka merah putih, di mana pada waktu itu petugas pengibar sangsaka merah putih adalah Letkol Raden Mas Latif Hendradiningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma SK Trimurti. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok, diri sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan hingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan, ras, suku, agama, dan golongan. Persatuan dan kesatuan terpatri jelas dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sekarang kita menuju ke wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara?
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 ditegaskan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Satu kesatuan ekonomi berdasarkan atas azas usaha bersama dan azas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah kekayaan di wilayah Nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Jadi, diupayakan atau diusahakan tidak ada ketimpangan. Jadi, kalau maju satu, maju semuanya secara perekonomian. Kemudian yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita menginjak pada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yaitu secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Jadi seperti kita ketahui, kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Maka untuk mempersatukan perbedaan itu, terutama dalam bahasa, kita memiliki bahasa Indonesia. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke Sumatera, atau ke pulau-pulau lain, kita tetap bisa berkomunikasi dengan saudara sebangsa dan setanah air kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu apa saja maksudnya? Yang pertama, sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan. Misalnya, seorang pejabat pemerintahan ketika dia berpidato, dia menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dia memimpin sebuah rapat resmi, dia juga menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya.
Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan. Coba kalau kalian perhatikan, walaupun kita hidup di Jawa, kita memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, tetapi ketika proses KBM di kelas atau ketika kita belajar online atau PJJ seperti ini, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya dan itu berlaku di semua jenjang pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan budaya nasional. Jadi, itu yang dimaksud dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita lanjutkan. Sekarang tugas buat kalian. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini pertanyaannya, silakan kalian catat, kemudian dijawab dengan benar. Setelah itu, jawaban kalian ditulis di buku tulis dan dikumpulkan pada hari Sabtu saat pembagian dan pengumpulan worksheet. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Nah, itu saja dari teacher hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan bisa menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.